Ikhlas Hati Channel. Ikhlas mencari ilmu agama, ikhlas dalam beribadah. Semoga mendapat ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Sudah 4 kaum yang kita sebutkan di dalam surah Al-Haqqah yang dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah kaum Samud. Kemudian yang kedua adalah kaum 'Ad. Sehingga Allah mengatakan fahal tara lahum min baqiyah. Jadi ini kalimat ikrar. Jadi arti ikrar itu untuk menegaskan kalau kaum 'Ad itu tidak ada yang hidup lagi. Bahkan kaum Samud pun tidak ada yang hidup lagi, sudah dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, wa fir'auna dzil autad. Fir'aun yang begitu kuat sekali itu bisa dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, wal mu'tafikatu bil khati'ah. Kelompok yang kampungnya itu dibalik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dalam satu tafsir itu dikatakan yang bawah menjadi di atas, yang atas menjadi bawah. Ini adalah kaum Nabi Lut alaihissalam. Sudah 4. Sekarang kita masuk kaum yang kelima. Ini kita lanjutkan kajian kita pada ayat 16, ayat 11 pada surah Al-Haqqah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma inna lamma taghal ma'u. Jadi tatkala air itu tagha itu melebihi batas. Ini penggunaan kata-kata tagha itu sebenarnya bukan untuk air, tidak untuk manusia. Jadi tagha itu artinya begini, ada taghut, kita mungkin pernah mendengar kalimat taghut. Taghut itu adalah orang yang sudah keluar dari batasnya, itu taghut namanya. Jadi makanya di ayat Al-Quran Allah mengatakan Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah itu wali bagi orang-orang beriman, mengeluarkan mereka dari kesesatan menuju petunjuk. Tetapi satu kelompok lagi, ya. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur wal ladzina kafaru awliya'uhumut taghut. Taghut ini sifat manusia. Tatkala sifat manusia diambil dibawa menjadi sifat air, ini di dalam kajian ilmu balaghah ini namanya majaz akli namanya. Jadi majaz akli begini, seperti apa namanya? Peluru itu merobek-robek tubuh musuhnya. Tidak mungkin peluru itu bisa merobek-robek. Tugas merobek-robek itu adalah tugasnya manusia. Manusia apa? Benda hidup. Benda mati tidak bisa berbuat seperti itu. Ya. Jadi begitu juga air. Air itu falamma taghal ma'u, tatkala air itu sudah melebihi batas. Ini melebihi batas gara-gara apa? Allah menyuruh dia untuk naik terus. Karena sumber air itu ada 2. Alladzi akhrajal ma'a wa mar'aha. Jadi air itu turun dari atas, dari langit. Satu lagi wa mar'aha. Mar'aha itu mata air. Makanya kalau tidak ada mata air, ada air hujan. Tidak ada air hujan,
keluar air, mata air. Ini mar'aha namanya. Ma'aha wa mar'aha. Dalam surah apa itu? Makanya tatkala banjir Nabi Nuh alaihissalam, Allah menyuruh kepada air. Walaupun ada sebagian penafsir mengatakan air hujan ya. Allah menyuruh kepada mata air, ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i. Wahai mata air, keluarkan terus airmu, keluarkan terus airmu. Maka nanti kalau ada yang bertanya dari mana airnya Nabi Nuh alaihissalam, rupanya kalau kita melihat satu segi itu airnya dari mata airnya terus dikeluarkan, tidak pernah berhenti sehingga penuh bumi ini. Satu lagi mengatakan hujan, jadi terus diturunkan hujan sehingga airnya menjadi penuh. Kaum muslimin sidang jemaah yang dirahmati Allah, ini namanya inna lamma taghal ma'u. Jadi inna ini lil isbat. Isbat itu artinya Allah tidak main-main. Air itu tatkala Allah perintahkan untuk naik sampai ke atas, naik terus dia. Sehingga tatkala anaknya mengatakan, sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Wahai ayahku, saya akan naik ke atas gunung. Dia pikir air itu enggak bisa melewati gunung itu. Padahal air itu terus naik. Sehingga ayahnya mengatakan, Nabi Nuh mengatakan, la 'asimal yauma min amrillah. Jadi tidak ada yang bisa lepas dari azab Allah Subhanahu wa taala. Kamu naik saja ke kapal ini, irkam ma'ana. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Jadi makanya kesalahan umat Nabi Nuh apa? Mereka tidak patuh kepada Allah dan Nabi Nuh alaihissalam, bahkan mereka menyembah 5 patung. Patung yang pertama adalah patung Wuddan. Wuddan ini adalah patung, di setiap rumah itu ada patung ini. Ini patung Wuddan namanya. Wuddan, Suwa'an, Yaghutha, Ya'uqa, Nasra. Kalau patung Wuddan itu patung yang memang mirip dengan manusia. Ya. Ini disembah oleh semuanya. Kemudian nanti di 4 patung lagi, ini ada model-model macam-macam. Ada yang model kuda seperti kuda, ada yang seperti singa, ada yang seperti Nasra. Nasra itu burung burung elang. Jadi macam-macam modelnya. Yang satu saja Wuddan ini. Ini kelima patung ini kata Ibnu Abbas, ketika banjir bandang itu, falamma ja'at tufan, ketika datang air bah itu, 5 patung ini tenggelam. Kemudian setelah tenggelam 5 patung ini, Nabi Nuh alaihissalam sempat hidup lagi setelah itu 60 tahun lagi bersama kaumnya. Setelah itu hidup mereka itu hidup dengan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Setelah meninggalnya Nabi Nuh alaihissalam, 5 patung ini kata Ibnu Abbas diambil kembali oleh iblis dan setan. Diangkat kembali dari tanah yang sudah tenggelam tadi dan diletakkan di atas permukaan tanah supaya disembah lagi oleh manusia. Sehingga 5 patung ini pernah disembah oleh suku Quraisy. Walaupun mereka setelahnya menyembah patung Latta, Uzza, Manat. Sebelum menyembah Latta, Uzza, Manat, mereka juga menyembah 5 patung yang disembah oleh pembangkang Nabi Nuh alaihissalam. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Hamalnakum fil jariyah. Kalau kita lihat terjemahannya agak susah sedikit ini. Susahnya bagaimana? Mungkin ada yang mau terjemahan. Coba dibaca sebentar. Ada terjemahan? Ke dalam bahtera. Ini jariyah ini bukan bahtera ini. Jariyah itu bukan bahtera. Jariyah itu berjalan artinya. Makanya di sini ada kalimat ijaz hasaf dalam ayat ini. Sekarang sebelum kita masuk jariyah, hamalnakum, kami bawa kamu. Kok kamu yang dibawa oleh Allah? Sedangkan kita ini kan tidak termasuk kaum Nabi Nuh alaihissalam. Ini juga ada kalimat ijaz di sini. Maksudnya apa? Hamalna aba'akum. Dalam tafsir Ibnu Katsir. Di dalam tafsir yang lain juga, hamalna aba'akum, saya bawa kakek-kakekmu Nabi Adam, anaknya dan pengikut-pengikutnya 83 orang. Kami bawa di dalam kapal. Maka dalam surah Yasin Allah katakan begini, kalau seandainya kapal itu saya musnahkan, 83 orang itu saya musnahkan, maka katanya Hanali, tidak ada lagi kita. Maka untuk cara memusnahkan kita ini kata Allah mudah sekali kata Allah. Dari dulu saja saya musnahkan Nabi Nuh alaihissalam bersama 83 orang itu.
Ketika mereka musnah, maka tidak ada lagi orang lain. Hanali, mungkin kita hanali. Maka Allah menyuruh kita untuk bersyukur kepada Allah. Bersyukur apa? 83 orang itu adalah asal mula sejarah manusia di dunia ini. Yang lainnya sudah tenggelam semua, hanali. Dan tumbuh-tumbuhan itu yang ada cuma ada di kapal Nabi Nuh alaihissalam. Hewan juga yang di kapal Nabi Nuh alaihissalam. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Hamalnakum fil jariyah. Jadi arti hamalnakum di sini hamalna aba'akum fil jariyah. Saya membawa kakek-kakekmu. Saya membawa Nabi Nuh alaihissalam, kata Allah Subhanahu wa taala, fil jariyah. Jariyah ini artinya berjalan. Kok berjalan? Jara ya jeri. Rupanya ada ijaz hazaf di sini. Ijaz hazafnya bagaimana? Fis safinah al jariyah, di dalam kapal yang berjalan. Ya. Jadi safinah itu kadang-kadang Allah mengatakan kapal Nabi Nuh itu dengan safinah. Kadang-kadang Allah katakan dengan fil fuluk. Fuluk itu kapal besar. Jadi maka kita jangan terbayang nanti safinah itu apa namanya? Wah, ini kapal lembutnya ya. Seperti Allah berfirman dengan Nabi Nuh alaihissalam, ya ahlas safinah, wahai yang punya kapal, ya, yang punya kapal atau nuh kapal. Yang dimaksudkan kapal di sini adalah kapal Nabi Nuh alaihissalam. Makanya di dalam Al-Quran itu penyebutan kapal Nabi Nuh itu cuma satu, al-fuluk. Cuma ada satu lagi Allah ungkapkan dengan safinah, tapi cuma sekali saja. Lain semua fuluk. Fuluk itu artinya apa? Kapal seperti kapal pesiar. Maka kapal Nabi Nuh itu ada 3 tabakat. Ini kalau kita merujuk dalam tafsir Al-Baydawi. Tabakat yang pertama itu apa namanya? Tumbuh-tumbuhan. Tabakat yang kedua itu binatang. Tabakat yang ketiga itu manusia. Maka tidak digabung antara manusia dengan binatang, dan tidak digabung antara binatang dengan tumbuh-tumbuhan. Kalau digabung, maka tumbuh-tumbuhan itu sudah dimakan oleh binatang. Kalau digabung lagi dengan manusia, kacau lah. Ya. Maka dipisah-pisahkan oleh Nabi Nuh alaihissalam. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Maka di sini kalimat ijaz hazaf. Yang sebenarnya adalah fis safinah al jariyah, di dalam kapal yang berjalan. Ya. Jadi makanya semua itu sudah dikontrol oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh bagaimana membuat kapal sudah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal Nabi Nuh sebelumnya tidak pernah belajar bagaimana cara membuat kapal. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Kita lanjut. Untuk apa? Ya, ini makanya ada lam ta'lil ini. Lam ta'lil itu alasan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala apa namanya? Membuat seperti itu, menenggelamkan pembangkang Nabi Nuh, menyelamatkan 83 orang itu. Untuk apa itu? Maka ada lam ta'lil. Karena lam banyak sekali lam. Ada la nahi, ada la nafi, ada la ilaha illallah, itu la nafi. Nyohana, yang pemberi rezeki gendron, yang pepulih hidup gendron, illallah, kecuali Allah. Jadi makanya ini namanya ibtalul hukmi. Hukum sebelum illah itu tidak berlaku. Ini tidak berlaku. Yang menghidupkan saya bukan ini, bukan sipulan, illallah. Jadi makanya kalau ada kalimat illah, hukum yang berlaku adalah ba'da illah, setelah illah. Illallah, semua kembali kepada Allah. Ya. Ini seperti kata Imam Al-Baghawi dalam tafsir beliau, itu istighraq namanya. Alhamdulillah, itu istighraq. Istighraq artinya apa? Kullu hamdi yarji ilallah. Puji-pujian semua kepada Allah. Ketika katanya beri rezeki, alhamdulillah. Ketika kita diberikan sakit oleh Allah, alhamdulillah. Ketika diuji oleh Allah, alhamdulillah. Ya. Maksudnya apa? Kita ketika susah teringat kepada Allah, ketika kita ini senang juga teringat kepada Allah. Yang kenangan kan teringat kepada Allah. Mendemai rezeki, mendemai gajinya, teringat kepada Allah. Pun nanti hana teringat kepada Allah ni. Tapi waktu kita yang hana tahu, teringat kepada Allah. Jadi maksudnya apa? Semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini lam ta'lil namanya. Jadi lam ta'lil itu alasan kenapa Allah Subhanahu wa taala menyuruh manusia itu 83 orang untuk naik ke dalam kapal itu, linaj'alaha lakum tadhkirah. Ini ada beberapa penafsiran yang berbeda di antara Imam Al-Qatadah dan Ibnu Katsir. Apa kata Imam Al-Qatadah?
Linaj'alaha tadhkirah. Kapal Nabi Nuh alaihissalam setelah air itu surut, saya abadikan dia. Saya abadikan dia. Untuk apa diabadikan? Linaj'alaha lakum tadhkirah. Kapal itu supaya menjadi pelajaran. Kapal itu pelajarannya. Jadi setelah mereka naik kapal semuanya, kemudian kapal mereka itu dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala ke sebuah bukit namanya Jabal Judi. Linaj'alaha tadhkirah. Ini kapal ini saya jadikan sebagai bukti. Ya, satu. Yang kedua, dalam tafsir Jalalain, kita tambah satu lagi Jalalainnya. Dalam tafsir Jalalain, peristiwa ini kata Imam Jalalain, peristiwa mereka naik ke kapal, 83 orang dinaikkan ke kapal, kemudian mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa ini semuanya menjadi tadhkirah. Tadhkirah itu peringatan. Peringatan bagaimana? Kalau seandainya, kita ngomong andai-andai, 83 orang ini dihancurkan juga oleh Allah, kita tidak ada lagi di dunia. Analilah dunia. Ya. Berarti yang kedua Imam Jalalain mengatakan bukan kapalnya, tapi peristiwanya. Ya. Peristiwa ini menjadi pelajaran bagi kita. Waktu kita dengar cerita Nabi Nuh alaihissalam, berarti baik tembahnya, baik tembah patung, baik tanya beringat Allah. Kalau tidak akan diberikan bala oleh Allah, harus bersyukur kepada Allah. Kalau ditenggelamkan mereka oleh Allah, kita tidak ada lagi. Ini kan ada di dalam surah Yasin. Kalau kakek kamu itu saya tenggelamkan, kalian tidak ada lagi kata Allah Subhanahu wa taala. Sudah dua. Yang ketiga, di dalam tafsir Ibnu Katsir, kenapa Allah menyelamatkan 83 orang itu? Ya. Kenapa menenggelamkan yang lain? Menyelamatkan 83 orang itu untuk menyelamatkan jinsul insan. Ini kata Imam Ibnu Katsir dalam tafsir beliau. Makanya manusia itu tidak jauh, tidak lepas dari 83 orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kapal Nabi Nuh alaihissalam. Kita ambil 3 tafsiran sajalah. Karena kalau tafsir Sawi, beliau mendukung tafsir Imam Jalalain. Beliau sama saja. Artinya apa? Peristiwa. Jadi beliau tidak ada hubungan dengan kapal dan orang yang ada dalam kapal. Tapi peristiwa ini, peristiwa Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan mereka, menaikkan ke atas kapal dan kemudian mereka hidup lagi bersama Nabi Nuh alaihissalam. Itu peristiwa itu lakum tadhkirah. Tadhkirah itu pelajaran. Bahkan ada yang menambah lagi mawa'id. Mawa'id itu apa? Pelajaran juga. Ada juga yang menambah lagi ibar. Ibar itu ibrah. Dia mengambil pelajaran, namanya saja yang berbeda. Ini seperti ada orang meninggal. Nah, orang meninggal tetangga adanya di samping. Maka ketika itu Rasulullah SAW mengatakan apa? Wa kafa bil mauti wa'idha. Ini ada 2 hadis yang berbeda. Satu lagi wa kafa bil mauti wa'idha. Jadi arti wa'idha apa? Pelajaran. Makanya ketika ada yang meninggal dunia, itu pelajaran kan keurunnya, kegedeannya pelajaran. Ketika ada satu kaum yang sudah diberikan musibah oleh Allah, pelajaran bukan bagi mereka, hanya pelajaran itu pelajaran. Makanya ketika pembangkang Nabi Nuh ditenggelamkan, itu bukan pelajaran bagi pembangkang, tidak. Maka ketika kaum Samud dihancurkan oleh Allah, itu bukan pelajaran bagi mereka. Bagaimana pelajaran Ka'bah doanya? Pelajaran bagi yang ditinggalkannya. Fir'aun ketika ditenggelamkan oleh Allah menjadi pelajaran. Pelajaran bagi kau. Kan ke Fir'aun. Kegedeannya pelajaran. Ya. Makanya ketika anak-anak ada yang naik tepon, itu tepon dulu. Tengah itu tepon. Yang kepurunya pelajaran ke yang lain, kan gedeannya. Untuk apa lagi pelajaran sama dia? Ya. Ada anak ni tabilah. Cacok dia awi. Kita ambil ini, kita tepon lagi. Ya. Untuk apa? Pelajaran bagi yang lain. Guru lain, nyotelah api haki kena ni. Kalau untuk dia bukan pelajaran lagi, bukan pelajaran. Kata kita pilihlah dulu. Tengok itu pun dah, bukan pelajaran lagi ni. Pelajaran untuk yang lain. Berarti ini juga peristiwa ini bisa ada 3 penafsiran. Peristiwa, yang kedua kapalnya, yang ketiga apa? Yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lakum tadhkirah. Lakum ini apa? Cucu Adam. Ini menjadi pelajaran bagi kalian wahai cucu Adam. Artinya apa? Saya itu sayang sekali kepada kalian. Maka saya selamatkan 83 orang. Kalau ada hamba yang patuh kepada saya, dia meninggalkan apa yang saya larang, saya sayang sekali kepada dia, kata Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sayangnya saya kepada pengikut Nabi Nuh alaihissalam.
Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Kita tutup ayat ini. Wa ta'iyaha udhunu wa'iyah. Ya, ini apa namanya? Agak aneh sedikit ini. Coba kita lihat terjemahannya dulu. Coba dibaca. Agar diperhatikan oleh telinga. Ini kenapa telinga saja? Kenapa tidak orangnya? Kenapa Allah katakan telinga? Li ta'iyaha. Ta'iyaha ini maknanya apa? Wa'aya'i, wi'a itu menjaga. Seperti kita, ini ada air, bagaimana cara menjaganya? Masukkan ke dalam botol. Ada ternak untuk menjaganya apa? Masukkan ke dalam apanya? Nabi Musa alaihissalam supaya dijaga, supaya terjaga dia tidak tenggelam dalam air, dimasukkan ke dalam, kata Imam Ibnu Katsir, yada'uhu wa tada'uhu fi tabut, diletakkan di dalam tabut. Tabut itu bagaimana? Tuluhu khamsatu asbar. Jadi panjangnya ada 5 jengkal. Ini kotaknya Nabi Musa alaihissalam ketika dia. Kemudian wa'arduhu khamsatu asbar. Lebarnya juga 5 jengkal. Makanya Imam Ibnu Katsir mengatakan, tatkala ibunya itu menyusui Nabi Musa alaihissalam, fayarbitu fit tabut al-habl. Maka diikatlah di kotak itu tali. Ketika dia tidak menyusui lagi, maka anaknya itu dilepaskan di sungai. Talinya itu diikat di rumah. Ketika dilihat sudah aman semuanya, dia tarik lagi tali. Dia tarik tali lagi, dia susui anaknya. Setelah menyusui anaknya, diletakkan lagi di tabur, dia akan lepaskan lagi. Supaya apa? Karena tenteranya Fir'aun setiap hari, bahkan setiap menit dia datangi. Siapa yang punya anak? Siapa punya anak? Bahkan sebelum lahir saja, mereka sudah tahu. Yang nanani atau akan melahirkan siapa saja. Makanya kata Imam Al-Qurtubi, Fir'aun sudah membunuh balagha sab'ina alfa walidan, 70.000 bayi untuk mengejar Nabi Musa alaihissalam. Jadi dia untuk mengejar Nabi Musa itu membunuh bayi laki-laki. Semua bayi laki-laki sudah dibunuh, 70.000 orang. Itu gunanya untuk apa? Untuk mengejar Nabi Musa yang dikatakan menjadi rasul dan akan melawan dia nanti. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Ini namanya wa ta'yaha. Ta'ya itu wi'a itu tempat. Artinya apa? Dakwah tadi itu, jadi ada dakwah bil lisan. Nabi Nuh kan berdakwah kaumnya dengan lidahnya, dengan lisannya. Ada juga dakwah apa? Dakwah dengan keadaan. Kita mengambil iktibar dengan umat. Ngerita lego kaumnya. Ini apa namanya? Yang ditinggalkan oleh kaum itu, kapal Nabi Nuh itu. Seandainya belum tinggal masa Nabi Nuh membangkang di Banjarah. Ya, nih, Pak. Jadi artinya itu menjadi dakwah juga. Peninggalan Nabi Nuh menjadi dakwah bagi orang yang ditinggalkan oleh Nabi Nuh alaihissalam. Fir'aun itu yang sudah mati dan diawetkan oleh Allah menjadi dakwah bagi orang-orang setelah Fir'aun. Ketika Fir'aun tertidur di dalam kaca, dah kalian menyunjik lagi Fir'aun bagi batu. Artinya mendakwahi kita. Jasad itu mendakwahi. Ini namanya wa ta'iyaha. Jadi makanya wa ta'iyaha udhunu wa'iyah. Udhunun itu telinga. Kenapa telinga saja yang disebutkan? Sedangkan dakwah itu kan bisa dengan mulut, bisa dengan mata kita melihat. Kenapa mesti telinga saja? Ini namanya di dalam tafsir Al-Kasyaf namanya majaz mursal alaqah juz'iyah. Jadi Allah menyebutkan hanya telinga saja, Padahal Allah maunya semuanya. Ini telinga ini mewakili yang lain. Artinya apa? Supaya kamu mendengar dakwah itu, supaya mata kamu bisa melihat kejadian itu, ya. Supaya apa? Kamu bisa membaca kembali sejarah itu dan menjadi pelajaran bagi kamu. Ya, udhunu wa'iyah. Wa'iyah itu buatlah sebuah tempat di dalam kepalamu, di dalam tubuhmu, sehingga apa? Kamu makin dekat denganku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi disebutkan cuma telinga saja. Ini sudah pernah kita bahas dalam beberapa pertemuan. Mana contohnya? Saya tidak melihat batang hidungmu hari ini. Ya. Batang hidung apa? Batang dan hidung. Kok batang hidung? Apa batang hidung saja? Ya. Tidak semuanya. Ya. Saya tidak lihat hidungmu hari ini, matamu hari ini, kepalamu, semua tubuhmu tidak lihat. Maka karena untuk mewakili saja, saya tidak melihat batang hidungmu hari ini. Hal ja'rah. Ya. Ini begitu juga. Udhunu wa'iyah. Artinya semuanya, bukan ini saja. Ini seperti apa namanya, sudah pernah kita ceritakan juga burung Aceh ya. Ya lagi hai boleh meng dua boh tu.
Laki dua apa? Gepur dua apa bunyi. Ai lencok melempeng dua apa? Lencok bamplam dua apa? Makanya kalau ada yang minta begitu, tanya dulu. Nyo drone urung Aceh bukan? Menyo urung Aceh berarti kuning memang. Tapi menyokan urung Aceh, saya minta ini ya dua ya. Drone urung mana? Urung jawab. Oh nya pasti dua aja. Menyo urung Aceh namanya tengah dua, nya berarti dua kuning. Atau leher kuning. Dua itu mewakili yang lain. Ya, ini begitu juga. Telinga itu mewakili anggota tubuh yang lain. Wa ta'yaha udhunu wa'iyah. Supaya kamu itu bisa mengambil pelajaran, kata Allah Subhanahu wa taala, dari kisahnya Nabi Nuh alaihi salam. Pelajarannya bisa tiga apa? Bisa dari kejadian itu, bisa dari kapal Nabi Nuh alaihi salam, dan bisa dari umat-umat yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk Nabi Nuh sendiri dan 3 orang anaknya. Yang lain tidak disebutkan oleh Allah siapa itu. Anaknya siapa? Nabi Nuh alaihi salam, kemudian Sam bin Nuh, kemudian yang kedua Ham bin Nuh, kemudian yang ketiga Yafid bin Nuh. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah keturunan Sam bin Nuh. Ya, Untuk keturunan Yafid. Yafid ini Ya'juj Ma'juj itulah keturunan ini. Keturunan Yafid bin Nuh. Jadi setelah silsilah yang sudah banyak itu, Ya'juj Ma'juj setelah diselidiki itu dia ke Yafid bin Nuh. Fir'aun setelah diselidiki rupanya Fir'aun keturunan Ham bin Nuh. Ya. Waktu kalian silsilah akhirnya dia keturunan Ham bin Nuh. Ya. Katanya hanya keturunan Hawa, yang baik keturunan Ham bin Nuh, ya, dan baik keturunan Yafid bin Nuh, yang keturunan Ya'juj Ma'juj. Makanya kita tidak perlu heran nanti manusia macam-macam kan. Oh, yang berarti keturunan Ya'juj, Yafid bin Nuh mungkin. Ohnya keturunannya mungkin. Makanya bahasa Arab itu satu rumpun semuanya bahasa Samiyah. Samiyah itu apa? Itulah bahasa Semit. Kalau di dalam kita lihat silsilah bahasa ini, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa macam-macam itu semuanya ke bahasa Sam bin Nuh. Makanya bahasa Sam bin Nuh, bahasa Semit itu ada serupa sama-sama. Ya, sama-sama. Masuk bahasa Inggris, bahasa Aceh, bahasa Indonesia, bahasa Arab, ada keserupaan sedikit itu ada keserupaan. Kenapa? Karena bahasa mereka semua bermuara kepada anak Nabi Nuh alaihissalam, Sam bin Nuh. Atau kalau di dalam bahasa Indonesia itu kita lihat bahasa Semit. Ya, bahasa Semit itulah Sam itu, Sam bin Nuh. Kajian itu bahasa Aceh, nak cicok bahasa Inggris. Ja'urut gede. Ja'urut gede. Rot itu kan bahasa Inggris, Pak. Rot itu jalan. Ada ciput, ja' juga gede. Ja' juga gede. Ya, bahkan bahasa Aceh ini menggabungkan antara bahasa Inggris dan bahasa Arab, Pak. Nyona naijabro apa? Ijabro, Pak. Ijabro. Ija itu bahasa Arabnya apa? Kak ijakro memang. Bahasa Arabnya izarun. Ija ada baca ija. Ijabro, bro itu kan broken itu kan sudah rusak. Bahasa Arab, bahasa Inggris dah gabung dah itu. Iban orang Aceh mah. Nah, jabro apa? Ya, izarun broken ya. Yang sama lagi orang India mah. Orang India gabung-gabung je banyak. Gabung-gabung antara bahasa Inggris dengan bahasa Arab. Ketika mereka ingin beli belanja sesuatu, mereka ingin tanya ada wang lebih enggak? Apa bahasa Indianya, Pak? Another baki. Another itu adalah bahasa Arab. Another. Baki itu apa? Baki itu bahasa Arab. Tadi bahasa Inggris, bahasa Arab gabung ini. Maka katanya hana jiu-jiu lagu India. Artinya suka menggabung bahasa ini. Tapi itu tidak perlu heran, Pak. Kenapa? Karena itu bahasa itu keturunan dari bahasa Semit, Pak. Bahasa Samiyah. Ya. Makanya bahasa Arab itu kalau dikatakan bahasa Arab itu identik dengan keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Kalau keturunan Nabi Ishak itu tidak menjaga bahasa Arab. Nabi Ibrahim punya 2 anak, Nabi Ishak dan Nabi Ismail. Nabi Ismail yang memelihara bahasa Arab. Ya. Makanya keturunan Nabi Ismail mereka semua ngomong bahasa Arab. Termasuk apa? Suku Quraisy. Keturunan Nabi Ishak itu bahasa Ibrani. Makanya Injil itu bahasa Ibrani, bukan bahasa Arab. Taurat bahasa Ibrani. Makanya orang Yahudi sekarang kan bahasa Arab yang abang. Beda pikir dia Arab, dia ngomongnya Arab, bahasa Arab. Bahasa Ibrani mereka ngomong. Nasrani juga bahasa Ibrani mereka ngomong. Kenapa? Karena mereka keturunan Nabi Isa alaihissalam. Saya rasa cukup sekian saja. Ini mungkin boleh satu pertanyaan nih, Pak. Ya. Satu pertanyaan saja. Yang ingin bertanya kami persilakan. Ini pertanyaan ya. Mungkin dari dalam ketawaan para jemaah. Yang saya tanyakan, waktu Nabi itu gerakannya apa digerakkan oleh mesin atau digerakkan oleh air yang air mau itu? Iya. Jadi saja
Iya. Oh, iya, iya. Jadi kapal Nabi Nuh itu digerakkan oleh mesin atau dia bergerak sendiri? Kalau kita merujuk ke dalam ayat ini, ila safinah al-jariyah. Jariyah itu apa? Dia berjalan sendiri, bukan dengan mesin, tidak. Makanya dia itu sesuai dengan gelombang yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika itu Allah mengatakan fastawan alal judi. Kalau mesin relih mesin ni, Pak. Hanai lawan li mesin nyoka angin seperti itu, Pak. Angin apa namanya? Airnya sudah tidak jelas lagi airnya, Pak. Ini namanya falamma tahal ma'u. Kita saja kalau pergi walau Aceh na mesin, munyo angin ka Aceh nak, ilautnya dah pelun mesin, Pak. Pelun mesin. Karena mesin hanya berlaku lagi Pak. Tidak berlaku lagi mesin, Pak. Makanya itu kan di luar ini manusia, Pak. Bagaimana kapal besar itu bisa dikontrol? Makanya tidak perlu heran kita. Ketika itu kapal itu memang sudah dikontrol oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pikir dengan ini manusia hanya ada muakai. Makanya kita ini gedanya patuh saja kepada Allah. Apa yang dilakukan oleh Allah? Makanya Allah memerintahkan kepada Nabi Nuh alaihissalam, naiklah ke kapal. Naik ke kapal. Kamu jangan bertanya bagaimana kapal ini berjalan. Jangan bertanya. Kamu jangan bertanya mesin jenis apa kapal ini. Baik dan hidayong. Ya. Hana metin-metin baik dan yang jelas kamu naik saja kapal, dengar perintah saya. Maka yang mau mendengar perintah Nabi Nuh itu cuma 83 orang. Termasuk Nabi Nuh sebenarnya ada 84 dengan anaknya Kan'an. Irkam ma'ana, tidak mau anaknya. Dia bantah, dia jawab lagi, sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Ya. Jadi kita kalau ada perintah Allah, salatlah kamu. Baik dan yang tanya pekan terbayang, ya Allah. Berjamaahlah kamu. Artinya lebih afdal daripada sendiri. Pekan ya Allah, tiga kaji. Baik dan yang tanya memang. Bayarlah zakat kamu. Beda ini pekan ya Allah. Ada hikmah di balik itu. Ya. Naiklah semua ke atas kapal. Makanya Allah ketika mengatakan kepada Nabi Nuh alaihissalam, wasna'il fulka bi'ayunina wa wahyina wa la tukhatibni fil ladina zalamu innahum mughraqun. Wahai Nuh, buatlah kapal. Nabi Nuh tidak pernah protes kepada Allah. Ya Allah, kayunya bagaimana? Pun nak pakai lebang, ya Pak. Pun nak pakai lebang atau pakai ban, ya Pak. Gegajona, tak ada saya. Yang jelas kamu dengar perintahku, kata Allah. Ketika kita mendengar perintah Allah, disitulah bantuan Allah datang, Pak. Disitulah datang. Nyoba pun mendengar, ada dengar. Salatlah kamu. Alah, ida tembayang ini. Bekerjalah kamu, kata Allah. Apa ida kerja? Apa dah nak doa, ya Allah tolong dulu. Mana Pak tolong, Pak. Karena nak mau mendengar perintah Allah. Ya. Jadi setiap perintah Allah kita respon saja dulu, Pak. Walaupun tidak masuk dalam akal, respon saja dulu. Allah menyuruh kita buat ini, kita berbuat. Hendaklah bayar zakat, kita bayar zakat, Pak. Jangan tanya-tanya, nyokong ya Allah di bulan di zakat ini untuk begini, untuk begitu. Nah, kau urusan tanya, Pak. Yang jelas kita mendengar perintah Allah. Bantuan Allah itu akan datang setelah kita mendengar perintah Allah. Dan bantuan itu tidak akan datang apabila kita tidak mendengar perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya rasa cukup sekian saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi tuan dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.